Waalaikumsalam. Dah, kedengaran ya? Waalaikumsalam. Udah siap ya? Kok bisa? Freeze ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Lamspak, Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman Hairul Muluk MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Eksekutif Lamspak, serta Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi SPAK 2.0 yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan ini. Perkenalkan, saya Alia selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki sesi acara, izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian kegiatan hari ini. Di antaranya ialah foto bersama yang akan dipandu oleh saya selaku MC, kemudian pembukaan kegiatan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Lamspak, Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman Hairul Muluk MSI, kemudian pengantar sosialisasi SASPAK yang akan disampaikan oleh Ibu Daerah Sri Murni, PhD, dilanjutkan dengan pemaparan sosialisasi SASPAK 2.0 oleh tim IT Lamspak, serta tanya jawab dan diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Daerah Sri Murni.
Selanjutnya, kami mengundang seluruh Bapak Ibu peserta untuk mengikuti sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kegiatan pada hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan kamera agar kebersamaan ini dapat diabadikan dengan baik. Kepada tim dokumentasi, kami persilakan untuk dapat melakukan pengambilan gambar. Baik, dimulai dari slide 1. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita mengikuti rangkaian pembukaan dan sesi foto bersama, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembukaan kegiatan sosialisasi SASPAK 2.0 bagi program studi member SASPAK. Untuk itu, kepada Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman Hairul MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian yang saya hormati, apakah suara saya jelas ya? Cukup jelas, Jelas, Prof. Oke, baik, terima kasih. Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa menyampaikan sosialisasi SASPAK 2.0 yang sempat tertunda. Beberapa waktu yang lalu sempat kita rencanakan dan terpaksa ditunda atau tertunda karena proses transisi yang belum selesai ya dari SASPAK 1.0 ke SASPAK 2.0 ini. Ibu sekalian, SASPAK 2.0 ini dirancang, dibentuk untuk mengimplementasikan IAPS 2.0. Jadi seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa IAPS 2.0 sudah kita gunakan, sudah diimplementasikan, sudah tidak lagi kami terima pengajuan akreditasi berbasis IAPS 1.0 karena memang IAPS 2.0 ini ditujukan untuk mengimplementasikan Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025 yang sudah wajib diberlakukan oleh lembaga akreditasi 3 bulan sejak Permendikti tersebut diundangkan. Jadi sebetulnya diundangkannya pada tanggal 2 September tahun 2025, berarti sebenarnya sudah wajib kita implementasi sejak 3 Desember tahun. Tapi proses menyusun IAPS itu memang butuh waktu, instrumen akreditasi memang butuh waktu. Di samping belajar dari apa yang sudah kita alami di dalam IAPS 1.0, yang kedua IAPS 2.0 memiliki instrumen yang jauh lebih lengkap dibanding IAPS 1.0 ya. Contoh misalnya kalau di IAPS 1.0 kita hanya memiliki instrumen yang melayani pendidikan sarjana, pendidikan akademik, sarjana, magister, dan doktor, serta vokasi ya. Vokasinya diploma 3 dan diploma 4. Untuk magister vokasi belum kita miliki waktu itu, dokter vokasi belum kita miliki waktu itu, dan instrumen PJJ juga belum kita miliki saat itu. Tetapi di IAPS 2.0 kita sudah semakin lengkap. Jadi seluruh pendidikan akademik, sarjana, magister, doktor kita sudah siapkan instrumennya. Kemudian pendidikan vokasi juga kita sudah siapkan instrumennya, dan pendidikan PJJ baik vokasi maupun akademik juga sudah kita siapkan instrumennya. Seperti yang kita sampaikan Ibu sekalian, SASPAK juga terus dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, kelengkapan, dan instrumennya juga mulai ada penataan ya. Kalau dulu instrumen akreditasi minimum atau sementara, sekarang akreditasi pertama, lalu ada reakreditasi pertama, lalu ada perpanjangan status terakreditasi, dan instrumen akreditasi unggul. Jadi jenis-jenis instrumen ini juga mempengaruhi SASPAK kita. Di samping biaya akreditasi juga berubah karena dulu dalam IAPS 1.0
kita mengimplementasi Permendikbud Ristek nomor Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 yang biaya APS itu hanya biaya APS ditentukan oleh LAM sendiri. Sementara dari Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025 biaya akreditasi program studi atau instrumen akreditasi unggul dan seluruh biaya yang ada ditentukan oleh persetujuan Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek. Jadi pertama kita sempat menunggu agak lama tentang keputusan Menteri atau persetujuan Menteri tentang biaya APS, dan yang pada saat yang bersamaan kita juga sudah menghentikan untuk menerima IAPS 1.0 meskipun sekarang sudah kita 2.0 sudah diluncurkan bulan Februari dan Maret yang lalu. Sudah ada prodi yang mengusulkan akreditasi program studi kepada Lamspak menggunakan IAPS 2.0 yang saspaknya sedang kita sosialisasikan saat ini karena semuanya menggunakan instrumen sistem informasi yang memadai. Selain itu biaya APS juga sudah dikeluarkan sehingga kita sudah bisa umumkan sesuai dengan persetujuan Menteri tersebut. Dengan berlakunya dengan terterapkannya Saspak 2.0 ini, maka Ibu sekalian proses APS mulai akan kita lakukan lagi. Berdasarkan Saspak 2.0 dan IAPS 2.0 akan segera kita implementasi. Khusus, nah ini Ibu sekalian, prodi-prodi yang mengajukan akreditasi pertama, reakreditasi pertama untuk perolehan status terakreditasi dan perpanjangan status terakreditasi, mohon dicermati ya, perpanjangan status terakreditasi bukan perpanjangan akreditasi, tapi perpanjangan status terakreditasi, artinya yang semula punya status terakreditasi mau diperpanjang status terakreditasi, bukan status akreditasi. Jadi, status akreditasi ada 3 jenis: status terakreditasi unggul, status terakreditasi, status terakreditasi pertama. Jadi yang perpanjangan status terakreditasi saja itu yang 3 jenis ya, perpanjangan status terakreditasi, perolehan status terakreditasi, dan akreditasi pertama itu semua dibiayai oleh pemerintah. Nah, khusus yang prodi-prodi masuk dalam hal ini itu kita masih operasionalisasinya masih menunggu juknis tentang biaya pemerintah tersebut. Tapi kalau yang pengajuan akreditasi unggul itu sudah keluar persetujuan biaya APS sehingga sudah bisa kita tindak lanjuti. Nah, Ibu sekalian, itu yang akan kita laksanakan hari ini, sosialisasi Saspak 2.0. Mohon dicermati secara seksama bagaimana proses menggunakan Saspak 2.0 sistem informasi Lamspak ini, dan kemudian mudah-mudahan itu mudah-mudahan semakin memperkuat, memperlancar dan mempercepat proses akreditasi program studi yang berada di bawah cakupan Lamspak ini. Dan kami juga mohon maaf jika selama ini ada banyak prodi yang terpaksa tertunda-tunda proses APS-nya karena menunggu seluruh kelengkapan dan kesiapan operasional IAPS 2.0. Saya kira itu yang paling penting, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah melengkapi, memperkuat IAPS 2.0 dan Saspak 2.0 ini. Teman-teman di DE semuanya yang hari ini hadir, Dewan Eksekutif Lamspak, Pak Sulhan, Bu Sri Murni, Bu Novi, kemudian Bu Desi, Pak Aos misalnya, semuanya yang sudah kompak selalu mempersiapkan ini, serta tim IT Lamspak yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu tapi timnya kompak banget, dan mudah-mudahan mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang kita hadapi, serta seluruh staf di Lamspak dan seluruh peserta Zoom ini, Bapak Ibu
pengelola UPPS ya dan Bapak Ibu pengelola program studi semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran untuk menyelenggarakan proses akreditasi program studi ini dan memberikan manfaat terbesar bagi Ibu Bapak sekalian. Saya kira demikian. Terima kasih dari kami semua. Mudah-mudahan kita mencapai program studi yang prima, yang unggul dan berkualitas, bermutu untuk meningkatkan proses pendidikan kita di prodi-prodi di bawah cakupan Lanspak ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengantar kegiatan sosialisasi Saspak 2.0 bagi program studi member Lamspak. Untuk itu kepada Ibu Daerah Sri Murni MKes PhD dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Alia. Yang saya hormati Ketua DE Prof. Muluk dan juga kawan-kawan kolega DE, Pak Aos, Pak Sulhan, Bu Novi, Bu Desi, juga para staf Lamspak yang sudah menyiapkan acara hari ini. Dan yang saya hormati juga para pengelola UPPS maupun Prodi. Terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Izinkan kami dari Divisi Manajemen Data dan Informasi, di sini juga saya nanti akan dibantu oleh Dr. Enjat Munajat. Berikut juga ada Pak Raffi dan Pak Krisna yang akan membantu untuk sosialisasi Saspak hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, izinkan juga kami memohon maaf atas kelambanan yang seharusnya Saspak itu sudah mulai operasional pada 22 Juni yang sudah kami sempat sampaikan dalam pengumuman di website, tapi kemudian baru bisa beroperasional penuh pada 1 Juli dan kemudian kita baru punya waktu untuk bertemu di tanggal 6 Juli ini. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini dan diskusi nanti dengan tim IT, kita bisa mengambil banyak manfaat karena sebenarnya saya yakin Bapak Ibu pengelola UPPS maupun pengelola program studi ini sudah familiar ya dengan IT dan juga Saspak yang dibuat oleh tim kami, tim IT Saspak 2.0 ini tidak terlalu jauh berbeda dengan Saspak 1.0. Izinkan juga nanti mungkin saya akan memandu diskusi setelah nanti Dr. Enjat Munajat bersama tim Pak Raffi dan Pak Krisna yang akan menyampaikan sosialisasi, lalu kemudian kita buka dengan diskusi ya. Tanpa berpanjang kata, saya persilahkan Dr. Enjat Munajat untuk menyampaikan penjelasan mengenai Saspak 2.0. Mungkin nanti juga dibantu oleh Pak Krisna dan Pak Raffi. Silahkan Pak Enjat. Ya, baik Bu Ci, mohon izin saya mewakili Panjat untuk mendemokan Saspak 2.0, Bu. Saya langsung share screen saja ya. Bentar. Nah, ya. Ini gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu program studi member Lamspak. Ya, kami dari tim IT Lamspak
akan mendemokan untuk sosialisasi Saspak 2.0 ini bagi program studi untuk member Lamspak. Nah, Saspak 2.0 ini masih bisa diakses di halaman yang sama yaitu sa.lamspak.id. Proses untuk loginnya tidak juga aksesnya tidak berbeda jauh dari Saspak 1.0 yang sebelumnya. Untuk aksesnya di halaman URL ini dan untuk latihannya bisa Bapak Ibu coba di mintraining.lamspak.id dan ini bisa untuk uji coba apapun gitu. Misalkan untuk uji coba daftar, untuk uji coba upload dan data apapun gitu. Jadi jangan kebalik ya Bapak Ibu ya, untuk training ada di untuk latihan ada di mintraining.lamspak.id, tapi untuk data yang sebenarnya kondisi realnya ada di sa.lamspak.id. Seperti itu. Nah, baik ini saya akan mendemokan lagi langsung ke aplikasi Saspaknya. Nah, ini Saspak 2.0 yang baru tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman loginnya. Ini saya coba di di alamat URL samintraining.lamspak.id seperti itu. Saya akan mulai dengan untuk membuat akun program studi baru. Kalau misalkan sudah punya akun, langsung aja diisi di alamat ini. Tinggal diisikan email dan passwordnya. Tapi kalau belum punya akun, silahkan untuk program studi membuat akun baru sebagai member Launchpad. Nah, untuk membuat akun barunya ada di tombol ini yang di bagian kiri bawah gitu. Ini registrasi sebagai program studi. Kita klik. Nah, ini ada beberapa halaman form yang harus diisi. Saya coba isi saja. Ini saya sebagai contoh saja ya. eh, isi prodi ilmu komunikasi. Ini untuk program sarjana, cakupan prodi. Ini diisi cakupan prodinya ilmu komunikasi. Kemudian UPPS-nya diisi Fakultas Ilmu Komunikasi. Ini sebagai contohnya nama perguruan tinggi di Universitas Pajajaran. Nama ketua prodinya misalkan saya. Ini NIDN silakan diisi. Informasi akun ini disarankan menggunakan email prodi ya Bapak Ibu, bukan email pribadi gitu. Dan email ini digunakan untuk login ke sistem Saspak 2.0. Ini contoh saja. Saya mau play email contoh. Iya. Jadi kenapa kami rekomendasikan untuk menggunakan email prodi, tidak email pribadi? Karena ada kejadian bahwa waktu itu eh, ada yang registrasi pakai email pribadi dan orangnya tuh pensiun gitu. Jadi semua akun data Saspaknya terbawa oleh beliau seperti itu. Jadi supaya kejadian ini tidak berulang, jadi kami sarankan untuk menggunakan email institusi atau email prodi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini informasi alamat prodi, kontaknya misalkan saya pilih isi Bandung saja. Narah hubungnya juga jangan lupa diisi, ini boleh Kaprodi ya. Kalau semua datanya sudah lengkap, sudah diisi, silahkan klik tombol daftar. Nah, ini halaman untuk menunggu aktivasi dari Sekretariat Lamspak. Tapi sembari menunggu halaman seperti ini, Bapak Ibu bisa cek emailnya masing-masing. Nah, ini ada aktivasi email. Nah, ini udah muncul ya.
Jangan lupa ketika tampilan seperti ini dicek emailnya Bapak Ibu, email yang tadi didaftarkan maksudnya, email prodi atau email institusinya. Kemudian klik aktivasi email. Nah, ini udah aktivasi email, sudah login nih. Tinggal menunggu verifikasi dari sekretariat. Misalkan nih, kalau kita refresh lagi, nah ini kalau misalkan sudah diverifikasi oleh sekretariat, tampilannya seperti ini. Ini sudah login, berhasil login. Ini tampilan dashboard Saspak 2.0 yang baru. Di sini ada nama prodinya, ilmu komunikasi. Ini login sebagai program studi. Masa aktifnya belum ada karena harus ada membayar biaya keanggotaan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ada notifikasi di tagihan di menu sidebarnya atau misalkan di sini notifikasi di pojok kanan atas. Ini ada kalau kita klik icon loncengnya ada membayar tagihan. Nah, seperti ini. Ini ada tagihan biaya keanggotaan dengan status menunggu pembayaran. Ini kita cek aja eh, tentang biaya keanggotaan ini dengan mengklik tombol detail. Nah, ini tagihan untuk membayar biaya keanggotaan ya Bapak Ibu. Di sini statusnya menunggu pembayaran. Pastikan nama prodinya benar, perguruan tingginya benar, alamat benar, dan ini deskripsinya ini biaya keanggotaan Lamspak 5 tahun untuk prodi tersebut sebesar 5 juta dan ini jumlah yang harus dibayar. Ini informasi pembayaran bisa dilihat di sini, di scroll ke bawah, ataupun kita mau melihat invoice-nya, diklik tombol download di kanan atas seperti ini. Nah, ini invoice-nya untuk biaya keanggotaan. Perhatikan total biaya yang harus dibayar dan lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Nanti di sini ada tanggal jatuh temponya. Oh ini nih tanggal jatuh temponya. Ini tanggal tagihan untuk di generate. Ini ketika invoice di generate tanggal tagihan tuh, tapi tanggal jatuh tempo itu paling lambat pembayarannya seperti. Ya. Diusahakan jangan melewati tanggal 20 Juli. Kalau misalkan lewat tanggal 20 Juli, harap harap menghubungi sekretariat Lamsak untuk dibuatkan invoice baru seperti itu Bapak Ibu. Nah, gimana cara bayarnya? Ini diklik tombol pembayaran di pojok kanan atas seperti ini. Ada tombol pembayaran. Nah, misalkan Prodi sudah transfer nih 5 juta. Nah, kita ini aja apa upload tanggal pembayarannya hari ini. Jumlah pembayarannya ya 5 juta dan upload bukti bayar tersebut. Ini misalkan saya upload untuk bukti bayar biaya keanggotaannya. Kemudian kalau sudah yakin, klik tombol simpan di pojok kanan atas. Konfirmasi, pastikan informasi yang Anda input sudah benar, apakah Anda yakin? Klik ya. Nah, ini ada warning sukses, bukti pembayaran telah dikirim, silahkan menunggu verifikasi dari Sekretariat Lamspak. Ini statusnya sedang menunggu verifikasi. Nanti Sekretariat Lamspak akan memverifikasi bukti bayar keanggotaan. Apabila sudah diverifikasi, nah tampilannya akan berubah statusnya menjadi lunas seperti ini. Kemudian kita cek lagi invoice-nya untuk download invoice di pojok kanan atas. Nah, di sini invoice-nya sudah berubah menjadi lunas. Seperti itu. Itu membayar biaya keanggotaan, Bapak Ibu. Nah, setelah membayar biaya keanggotaan ini, maka masa aktif prodi itu akan aktif. Jadi tadinya kan nggak ada nih masa aktif prodi. Jadi masa aktifnya perpanjang 5 tahun gitu. Di sini ada tanggal misalkan hari ini 6 Juli sampai 2031 dan ini ada pesannya 5 tahun dari sekarang seperti itu. Status akreditasi belum ada dan masa aktif akreditasi juga belum aktif. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya setelah melakukan biaya keanggotaan ini, maka prodi bisa melakukan akreditasi program studi. Untuk memulai akreditasi program studi ada di menu pengajuan akreditasi di sebelah sidebar sebelah kiri. Pengajuan akreditasi di sini masih kosong, belum ada data. Nah, untuk memulainya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah di pojok kanan atas. Pojok kanan. Nah, ini ada pengajuan akreditasi yang tersedia. Silahkan Bapak Ibu pilih sesuai kebutuhan.
Nah, kebetulan ini ada Unggul S1 yang sudah siap dengan FED 2.0 di IAPS 2.0 ini. Jadi Bapak Ibu pilih Unggul S1 untuk akreditasi program sarjana. Nah, seperti ini. Ini form yang harus diisi. Pastikan cek ulang lagi. Ini juga IAPS 2.0 untuk akreditasi unggul. Kemudian download panduan formulir evaluasi diri atau FED. Perhatikan dengan seksama apa FED yang diminta atau yang harus diisi gini. Ini ada sekitar 72 indikator yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi FED-nya selalu download dari Saspak gitu untuk memastikan Bapak Ibu mendownload FED yang benar gitu. Dan FED-nya tuh sesuai dengan jenis skema yang mau diajukan. Jangan sampai Bapak Ibu mengakreditasi S1 unggul tapi mendownload yang minimum seperti itu. Kan nggak match gitu ya jadinya. Kemudian contoh ini kita isi untuk akreditasi tahun akademik misalkan 2026-2027 peringkat sebelumnya terakreditasi unggul. Metode pembayarannya ini bisa melakukan dengan dua tahap pembayarannya ataupun bayar penuh gitu. Dua tahap 50% 50% ataupun bayar penuh. Ini kita contoh aja untuk metode pembayaran bayar penuh. Nah, kemudian eh, file-file yang harus diisi dalam bentuk PDF ada SK pendirian UPPS, SK pembukaan program studi, SK akreditasi sebelumnya, dan formulir evaluasi diri yang telah Bapak Ibu siapkan berdasarkan panduan yang ada di sini, yang di atas ini. Ini saya coba download SK pendirian UPPS. Download untuk upload ya. Kemudian pembukaan program studi, kemudian SK akreditasi sebelumnya, dan formulir FED yang sudah disiapkan. Jika sudah yakin, klik tombol simpan di pojok kanan atas. Ini muncul lagi konfirmasi apakah data input kan sudah benar, apakah Anda yakin? Kita klik ya. Nah, di sini ada status sukses untuk mengupload formulir atau data-data yang diperlukan untuk pengajuan akreditasi. Pengajuan akreditasi telah diajukan, silakan menunggu verifikasi dari Sekretariat Lamspak. Sampai tahap ini Bapak Ibu menunggu verifikasi dari Sekretariat. Ya, ini masih verifikasi pengajuan. Nah, misalkan setelah verifikasi pengajuan sudah approve dari sekretariat, sudah diverifikasi, kemudian ini kita akan masuk ke tahap pembayaran. Ini ada tulisannya on progress. Jadi kan sebelumnya diverifikasi pengajuan on progress, ketika sudah dilewati checklist, kemudian pembayaran on progress, ini masuk ke pembayaran akreditasi, pembayaran APS atau akreditasi program studinya. Nah, untuk melihatnya, ini bisa klik lihat tagihan di sini atau di menu tagihan di menu di sidebar kiri ini atau di notifikasi pun ada muncul untuk membayar tagihan gitu. Ini kita coba klik tombol di sini aja dilihat tagihan. Nah, ini tagihan deskripsinya biaya akreditasi program studi ilmu komunikasi program sarjana di perguruan tinggi dan tahun akademik seperti ini. Ini ada totalnya, ada PPN-nya 2, kemudian ada totalnya juga dan harap diperhatikan jumlah yang harus dibayarnya sebesar ini seperti itu Bapak Ibu. Ini saya tadi contoh dengan metode satu kali bayar ya. Kalau misalkan dua kali bayar itu nominalnya akan berbeda seperti itu. Kita coba lihat invoice-nya untuk download invoice. Nah, ini untuk mengecek akreditasi biaya akreditasi program studi untuk prodi tersebut. Sekali lagi jangan lewat dari tanggal jatuh tempo. Kalau misalkan lewat dari tanggal jatuh tempo, harap mengkontak sekretariat untuk dibuatkan invoice baru. Ini jumlah total yang harus dibayar. Nah, jika sudah dipahami, silakan untuk melakukan upload bukti bayar. Sama prosesnya seperti tadi membayar biaya keanggotaan ya Bapak Ibu. Di pojok kanan atas ada klik tombol pembayaran. Nah, seperti ini. Ini misalkan Prodi sudah membayar biaya akreditasi program studi hari ini. Upload bukti bayar.
bayar, kemudian bukti pajaknya, kemudian bukti potong pajaknya. Nah, pastikan jumlah pembayarannya sama dengan yang bukti pembayaran ya. Jika sudah yakin, klik tombol simpan di pojok kanan atas. Nah, konfirmasi apakah informasi yang diinputkan sudah benar. Jika sudah yakin, klik ya. Nah, ini status di sini sudah sukses. Bukti pembayaran telah dikirim. Silakan menunggu verifikasi dari Sekretariat Lamspak. Di sini pun statusnya sedang menunggu verifikasi. Hingga tahap ini, Bapak Ibu menunggu saja verifikasi dari Sekretariat Lamspak. Sekretariat akan memverifikasi bukti bayar, bukti transfer, dan bukti potong pajaknya. Nah, jika sudah diverifikasi oleh sekretariat, statusnya akan berubah menjadi lunas. Cek kembali untuk invoice-nya di tombol download. Nah, invoice-nya akan berubah menjadi lunas. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah yang ini. Ya, total yang harus dibayarnya, eh, jumlahnya, nominalnya persis seperti yang tertera di invoice. Ini juga di sini harap cek kembali jumlah total yang harus dibayar. Seperti itu. Sampai tahap ini pengajuan akreditasinya, klik tombol kembali. Kita cek lagi. Nah, di menu tahap pengajuan akreditasi, ini selanjutnya kita masuk ke proses AK. Setelah melakukan pembayaran, klik tombol detail. Nah, ini proses AK, sudah masuk proses AK nih. Seperti itu, dalam penilaian asesor. Peran prodi hingga tahap ini adalah untuk cukup memantau aja progresnya gitu dari AK sampai ke AL. Nanti prodi mengkonfirmasi lagi untuk penjadwalan AL-nya setuju tidak dengan jadwal yang diajukan oleh Lamspak seperti itu. Nah, ini dalam proses AK. Oh iya, betul. Ya. Nah, tadi kita lanjut ya, kita untuk proses AK-nya. Jadi ketika masuk proses AK, Prodi cukup memantau progresnya hingga proses AK beres. Ini adalah tampilan untuk proses AK-nya. Kita bisa memperhatikan Pak AK-nya sedang on progress oleh asesor. Kemudian next, ini untuk penjadwalan AL, tampilannya seperti ini. On progressnya berpindah, checklistnya melewati untuk tahap AK dan tahap sebelumnya. Nah, yang penting tuh di sini di penjadwalan AL, Prodi memperhatikan konfirmasi jadwal asesmen lapangannya. Misalkan setuju tidak untuk asesmen lapangan atau AL dimulai tanggalnya antara tanggal 13 Juli hingga 15 Juli 2026. Jika Prodi setuju, harap menceklis persetujuan tanggal tersebut di checklist di sebelah kalimat Prodi telah mengetahui jadwal asesmen lapangan yang telah disepakati, kemudian klik konfirmasi. Nah, setelah diklik konfirmasi, nanti asesmen lapangan akan berlangsung. Asesor akan melakukan asesmen lapangan ke prodi tersebut, seperti itu. Di tanggal tersebut, kemudian asesmen lapangan telah dilaksanakan, asesor membuat kembali lagi selesai, kemudian membuat laporan dan rapat pleno dilaksanakan di Lamspak gitu oleh DE Lamspak gitu. Nah, setelah rapat pleno berlangsung, hasilnya adalah untuk mengkonfirmasi hasil akreditasi prodi tersebut. Nah, jadi setelah rapat pleno yang dilakukan oleh DE,
hasil akreditasi itu akan keluar beserta nilai akreditasinya. Misalkan di contoh di dalam tayangan ini adalah konfirmasi untuk akreditasi, statusnya adalah terakreditasi dengan nilai akreditasi 245. Apabila prodi setuju dengan hasil tersebut, silakan klik tombol setuju dengan hasil. Tapi kalau misalkan ada banding, bisa klik ajukan banding. Tapi ini banding tidak belum tersedia untuk ini gitu. Jika prodi setuju dengan hasil akreditasi tersebut, klik setuju, kemudian masuk ke tahap penerbitan SK. Dari sini prodi hanya tinggal menunggu untuk penginputan nomor SK oleh Sekretariat Lamspak. Kemudian setelah penginputan nomor SK berhasil, ini adalah tahap selesai dengan akreditasi program studi tersebut. Jadi bisa diketahui akreditasinya adalah unggul, kemudian prodi silakan untuk mendownload sertifikat akreditasi dan mendownload SK tersebut. Jadi secara garis besar dari tahap AK, AL hingga ke rapat pleno, prodi cukup memantau dari dashboard Saspak 2.0 ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah untuk verifikasi pengajuan, pembayaran keanggotaan, pembayaran akreditasi program studi. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi apabila nanti Bapak Ibu ada yang ketinggalan atau mending membaca lagi, nanti manual untuk khusus program studi akan kami upload setelah beresnya kegiatan sosialisasi ini. Ya, di menu ini nih, di sebelah kiri ini. Di menu sidebar sebelah kiri untuk dashboard login prodi kan ada menu dashboard, pengajuan akreditasi, tagihan, sertifikat. Nah, terakhir manual, nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali manual panduan manualnya di menu tersebut. Ya, ya. Siang ini setelah beres kegiatan ini kami akan upload untuk manual di hari ini seperti itu. Baik, terima Ya, kasih Pak Krisna. Apakah ada tambahan dari Pak Enjat maupun Pak Raffi? cukup sepertinya Sudah Bu. cukup ya? Oke, baik. Kita bisa lanjut ke sesi diskusi ya. Boleh Bu. Pak Krisna, ini nampaknya sudah banyak yang raise hand. Saya urut ya dari yang sebelah kiri lalu kemudian ke arah kanan ya, karena ini Boleh sudah Bu. ada beberapa. Saya persilakan Ibu, ini namanya tidak ada nih, Prodi Administrasi Publik Unsuri Surabaya. Ya, Baik, Ibu, apakah ya. suara saya bisa terdengar? Cukup jelas Ibu. Terdengar. Ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, Silakan memperkenalkan diri dulu ya Bu ya, namanya supaya teman-teman lain juga bisa menyimak nama Ibu ya. Nggih, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febriarsita Eka Sasmita dari Prodi Administrasi Publik Universitas Sunan Giri Surabaya. Salam kenal Bapak Ibu di lingkungan cakupan SPAK. Mohon izin bertanya, Bapak, terkait dengan yang Bapak sampaikan. Terkait hasil review dari penjaminan mutu di universitas kami memutuskan bahwa untuk pengajuan FED ada di status eh, pengajuan yang terakreditasi saja daripada unggul karena ada beberapa syarat perlu unggul yang dari prodi kami belum memenuhi. Terus kemudian bagaimana nggih Pak untuk proses pengajuannya? Karena ini dari pergantian Ban PT ke Lamspa, kebetulan prodi kami sudah nonaktif sehingga perlu segera untuk surat akreditasi sementara. Sedangkan waktu itu kami sudah menghubungi ke Sekretariat Lamspak dan diminta untuk mengunggah FED-nya, jadi sehingga bisa diterbitkan surat akreditasi sementara tersebut. Terima kasih banyak, Bapak. Mohon bimbingan dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eka, Pak Krisna, Pak Enjat, dan Pak Raffi, di sini juga ada Pak Muluk. Kita
kumpulkan dulu ya beberapa pertanyaan ya, sehingga mungkin nanti ada yang bisa dijawab oleh DE maupun oleh tim IT ya. Berikutnya saya persilakan dari Prodi Administrasi, Prodi Perpustakaan Universitas Negeri mana nih? Ibu siapa nih yang ininya tidak terlihat nih semuanya? Ya, silakan Ibu. Oke, baik, terima Malang kasih. ya, Universitas Iya, Negeri Universitas Malang, Negeri silakan. Malang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Salam kenal. Saya Rani dari Prodi Ilmu Pustaka Universitas Negeri Malang. Izin kami akan pengajuan untuk yang Saspak 2.0. Tapi di akun kami ini tulisannya masih yang 1.0 begitu, Bu. Nah, itu apakah memang masih proses migrasi atau bagaimana? Karena juga berhubungan dengan kami sudah selesai mengerjakan FED-nya dan sudah siap untuk mengunggah, tapi kemarin itu terkendala tidak ada jenjang untuk kami mengajukan gitu. Dan dari sekretariat kemarin memberi respon bahwa nanti menunggu sosialisasi 2.0. Nah, ini kami tadi sudah bisa masuk juga di akunnya, tapi tulisannya masih yang 1.0 gitu, Bu. Nah, ini bagaimana? Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Rani. Ya, sudah kami catat. Untuk termin pertama 5 pertanyaan dahulu ya. Oke, dari Bapak Andika, LPM, Universitas apa nih? Karena titik-titik kalau di monitor Zoom-nya. Silakan Iya, Pak Andika. eh, saya Andika, Ibu dari LPM Universitas Slamet Riyadi. Mohon maaf, izin tidak menampilkan di layar, Nggih, karena ini jaringannya agak ini bermasalah. Nggih, Ibu, ini ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, Ibu, kami sudah mensubmit eh, FED sejak 3 Juni, Ibu. Nah, hingga saat ini itu prosesnya masih di tahap verifikasi. Nah, itu yang kami ingin tanyakan, kira-kira kapan bisa selesai untuk verifikasinya? Karena kan masih ada proses yang lain sih untuk ke asesmen kecukupan, kemudian ke AL. Kemudian yang kedua, Ibu, ini di aplikasinya yang baru, itu kami kan mengunggah menggunakan FED Lamspak 2.0 yang kami unduh dari website Lamspak, J. Tetapi yang muncul di sistem yang saat ini itu tertulisnya IAPS 1.0 seperti itu. Itu apakah kemudian kami perlu ada penyesuaian lagi atau seperti apa? Seperti itu, Bu. J, ngaten Bu, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Andika sudah kami catat. Yang terakhir tadi masih tertulis satu IAPS 1.0 ya Pak ya. J, Ini J, apakah betul, perlu Bu. penyesuaian ya? Oke, baik. Dua J. pertanyaan lagi saya beri kesempatan dari yang ada di chat ya. Sebentar. Oke, ini dari Pak Dwi Harsono. Pak Dwi Harsono sudah menuliskan di chat. Apakah ada yang ingin dijelaskan secara lisan? Halo, Pak Dwi Harsono dari Administrasi Publik UNY. Pak Dwi masih ada di Zoom ini? Tidak ada ya. Oke, kemudian dari Universitas Airlangga, Ibu Nurul Jana, jika di pengajuan akreditasi tertera keterangan, oke, bagaimana ya Pak Krisna? Oke, ini dari Bu Nurul, ada yang ingin dijelaskan dari pertanyaan di chat? Baik, terima kasih. Silakan, Bu Assalamualaikum Nurul. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya gini, untuk Saspak kita itu sudah, apakah nanti kan tadi disarankan untuk pembuatan akun itu menggunakan akun institusi.
Tapi kita kemarin sebenarnya sudah membuat akunnya atas nama pribadi. Apakah kita perlu membuat akun dengan nama institusi atau bagaimana gitu. Kemudian saat ini saya membuka Saspak kami, tapi waktu pengajuan akreditasi kemudian kita tambah, tapi di sini keterangannya adalah mohon maaf, pengajuan akreditasi untuk jenjang prodi studi Anda itu belum tersedia. Nah, bagaimana ini solusinya? Karena insya Allah kami juga akan berencana untuk submit FED kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Terakhir, untuk termin pertama, saya beri kesempatan pada Bu Lala dari APU untuk menjelaskan apa yang sudah dituliskan di chat. Apakah benar ini yang ditanyakan atau masih ingin menjelaskan? Silahkan, Bu Lala atau Pak Lala ini? Pasti Ibu, Pak. Bu, kalau Bu Lala. Silakan Bu Lala. Bu Lala ada masih di Zoom ini? Saya terdengar dengan jelas, Bu. Enggak. Halo, ya silakan Bu Lala. Halo, Bu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Cukup jelas dan keras, Bu Lala. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Lala dari Universitas Agung Putra, Bu. Ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, sebelumnya kan kami itu Institut Karya Mulia Bangsa, namun sekarang kami sudah berubah menjadi Universitas Agung Putra. Sebelumnya kami sudah memiliki akun Saspak 1.0 dan yang ingin kami tanyakan adalah terkait perubahannya nanti bagaimana ya Bu. Kami sudah mengirimkan juga surat ke Lamspak itu sekitar 2 minggu yang lalu, namun belum ada balasan dari Lamspak. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Lala. Oke, untuk termin pertama saya cukupkan dulu 5 penanya ya dari sebentar. Belum jadi minta nomornya kan? Bentar. Ada yang bocor. Oke. Baik, untuk Prof Muluk masih berada di Zoom, Prof Muluk? Ada pertanyaan mungkin yang perlu dijawab oleh Prof Muluk? Halo, Prof Muluk? Oke, sambil menunggu Prof Muluk mungkin ya. Silakan Kang Krisna, Kang Raffi, Pak Enjat juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Saspak 2.0. Silakan untuk dijawab dari Bu Rani dulu mungkin. Baik, Bu Uci, saya coba jawab ya Silakan Bu Pak ya. Enjat. Ya. Baik, untuk Bu yang tadi penanya pertama ya, perpanjang status terakreditasi ya. Bapak Ibu, dikarenakan untuk FED yang diterjemahkan ke kertas kerja ini masih berproses karena cukup banyak sekali di Saspak 20 ini, sehingga untuk tanggal 6 ini baru aktif untuk FED unggul jenjang sarjana. Sehingga untuk misalkan perpanjangan status terakreditasi, minimum, dan seterusnya, itu insya Allah tanggal 15 sudah dapat kami fasilitasi semuanya, Bapak Ibu. Seperti itu. Sehingga untuk yang, untuk sekarang itu baru kami bisa fasilitasi untuk yang FED unggul yang sarjana. Nanti untuk tanggal 15, seluruh jenjang itu kami dapat fasilitasi karena sinkronisasi FED ke kertas kerja itu masih berproses seperti itu. Kemudian untuk Bu Rani ya, tadi yang di Malang ya, ya PS10 waktu itu kan Ibu kan sudah membuat FED ya Bu ya, seperti itu ya. Submit saja Bu, tidak masalah Bu, seperti itu ya. Nanti disubmit, nanti biarkan nanti tim melakukan sinkronisasi di belakang, seperti itu ya. Karena memang Ibu kan sudah dari dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya, seperti itu. Kami sudah komitmen juga apabila FED yang sudah diterima dan seterusnya itu silakan disubmit saja, seperti itu. Kemudian Pak Andika
submit FED 3 Juni, verifikasi 20, tagihan sedang berproses. Iya Pak, nanti barangkali bisa mengkontak ke sekretariat ya Pak ya, untuk didata Pak, supaya apa namanya dapat di-approve dan dijadwalkan untuk AK ya. Tadi seperti dijelaskan oleh kami, untuk proses AK hingga AL itu Bapak Ibu hanya tinggal memantau Saspak saja. Jadi tidak perlu melakukan apa-apa lagi, kecuali nanti begitu hasil pleno apa namanya memutuskan, misalkan Bapak Ibu tidak puas, bisa mengajukan banding seperti itu. Untuk banding pun sebetulnya sudah kami fasilitasi, tapi memang itu cukup panjang prosesnya, gitu ya. Semoga tidak nanti, semoga tidak digunakan ya. Semoga nanti hasilnya apa namanya dapat memenuhi harapan Bapak Ibu semua seperti itu. Kemudian untuk Ibu Nurul ya, membuat akun atas nama pribadi ya, nanti bisa dikontak ke sekretariat ya Bu ya, untuk bantu mengganti emailnya. Karena tadi seperti Pak Krisna sampaikan, kami pernah kejadian akun Saspaknya itu menggunakan email pribadi. Ada yang emailnya Kaprodi, ada yang emailnya sekretariat, ada emailnya Sekprodi, seperti itu. Begitu Sekprodinya atau sekretariatnya atau Kaprodinya pensiun atau berpindah, itu susah seperti itu. Gitu. Apalagi apa namanya, misalkan ya ada kesulitan komunikasi ya seperti itu ya. Jadi sebaiknya memang menggunakan email prodi saja, seperti itu. Nah ini juga tadi menjawab Bu Lala ya, untuk yang alih bentuk ya, alih bentuk. Nanti barangkali tanggal 15 ya, Bu Lala ya. Tanggal 15 nanti kami bisa fasilitasi semuanya. Apabila kemudian Bapak Ibu membutuhkan surat apa namanya perpanjangan ya dan seterusnya ya, saya kira nanti bisa mengirimkan juga ke sekretariat. Insya Allah sekretariat akan memfasilitasi untuk perpanjangan Bapak Ibu, sementara tanggal 15 nanti FED-nya kami siapkan seperti itu. Tapi sebetulnya memang dari sekian 70 73 ya. 73 indikator seperti itu ya. Untuk yang Saspak 1 ke Saspak 20 atau IAPS 1 ke IAPS 20 ini, itu sebetulnya perubahannya tidak terlalu signifikan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau nyicil misalkan untuk yang apa namanya IAPS 20 seperti itu ya, sebetulnya mengikuti yang IAPS 10 pun sebetulnya nanti juga tidak terlalu signifikan perubahannya seperti itu Bapak Ibu ya, sehingga nanti begitu tanggal 15 kami akan luncurkan sisanya ya, selain yang sarjana unggul yang sekarang itu, Bapak Ibu nanti tinggal apa namanya copy paste saja seperti itu ya, jika memang dibutuhkan. Tapi saya kira waktu seminggu tidak terlalu lama ya, seperti itu ya. Kalau untuk perpanjangan tadi sekali lagi dapat mengajukan ke sekretariat ya. Selama ini Lamspak selalu memfasilitasi untuk perpanjangan. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu yang akan menyidangkan mahasiswanya gitu ya, atau akan meluluskan dan seterusnya seperti itu akan bisa untuk mengajukan perpanjangan ke Lamspak Bapak Ibu. Barangkali itu dari kami Bu Uci sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Anjat untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eka, Bu Rani, Pak Andika, Bu Nurul, dan Bu Lala. Apakah Ibu Bapak tadi sekalian sudah cukup jelas dari penjelasan Pak Anjat? Untuk yang bagian sistem, Ibu. Ibu, masih belum terjawab. Tadi yang tertulisnya 1.0 itu. 1.0. Oh ya, Pak Anjat tadi Iya. tertera di akun Pak Andika ya, masih tertera 1.0. IAPS 1.0 itu bagaimana Pak Anjat? Baik Bu Uci, secara otomatis nanti begitu di refresh itu akan segera berubah lagi Bu Uci. Ya, itu apa namanya masalah tampilan saja. Ya, tapi Baik. untuk yang FL dan seterusnya itu saya Ya, kira baik, sudah siap. akan apa namanya untuk yang ajuan baru akan mengikuti yang IAPS 20 dan seterusnya seperti itu. Ya. Ya. Jadi tidak perlu Baik, khawatir terima ya kasih Pak Pak. Andika Iya, ya, Prodi Iya. tidak iya, perlu berbuat siap. apa-apa, Iya. nanti sistem akan Iya. mengubah Iya. sendiri Saya ya. Bu agak Uci, tambah sedikit Bu Uci. panik kami. Ya, silakan. Iya. Baik, Silakan Pak baik, Anjat. terima kasih. Memang ada beberapa browser itu yang menyimpan cache memorinya cukup lama seperti itu, sehingga pada saat misalkan Pak Andika itu membuka kok masih ya PS10 terus seperti itu ya. Coba barangkali bisa clear cache, kemudian di cache memori di browsernya ya, kemudian buka lagi,
itu biasanya langsung refresh atau mengganti browsernya dulu dengan browser yang lain seperti itu. Itu ada beberapa kejadian, kok kami nggak berubah-berubah seperti itu. Ternyata cache memorinya tuh penuh sehingga pada saat ada yang baru itu tidak menerima kembali seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anjat. Kita buka lagi termin kedua ya Pak Anjat ya. Boleh? Ya. Saya persilahkan pada ini Hubungan Internasional Universitas Andalas. Ini siapa yang mewakili? Karena Rasain, silakan Pak, Baik, Ibu. Ya. iya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Em, saya ingin bertanya mengenai informasi yang terdapat di akun Lamspak kami. Mohon maaf jika seandainya. Boleh memperkenalkan diri Ibu namanya. Halo Ibu, Fris nampaknya Bu. Oke, saya Halo, alihkan dulu ya. Oke, sudah bisa kembali Bu? sudah Ibu apa bisa Ya, mendengar sudah suara saya saya bisa kembali mendengar. Boleh terus? memperkenalkan diri namanya Bu? Saya tidak Oke. enak kalau memanggilnya hubungan internasional ya. Iya baik, karena ini kebetulan kami sedang rapat bersama-sama Ibu, jadi nontonnya bareng-bareng, makanya pakai akun departemen. Nama saya Sofia Trisni dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas. Saya ingin bertanya terkait akun kami, keterangan yang ada di akun kami. Sebelumnya kami sudah mendaftar Ibu untuk keanggotaan di Lamspak. Nah, kalau melihat pada sertifikat akreditasi kami, seharusnya akreditasi kami itu akan berakhir di bulan Juli 2027. Tetapi ketika kami memiliki akun Saspak ini, masa aktifnya berbeda dengan yang kami miliki di sertifikat akreditasi kami. Nah, itu yang kami agak bingungkan, Ibu. Yang kedua, status akreditasi di sini strip. Padahal kami eh, masih terakreditasi saat ini sampai batasnya nanti di bulan Juli 2027. Termasuk di akun ini juga masa aktif akreditasi tidak aktif. Apakah ini seperti yang dijelaskan oleh di awal tadi bahwa kami yang harus update semua informasinya atau bagaimana Ibu? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Sofia sudah kami catat ya. Lanjut ke penanya berikutnya, Bapak Burhanul Akil, Sekolah Pasca Sarjana UGM. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Murni. Izin saya memperkenalkan, nama saya Burhanul Akil dari Sekolah Pasca Sarjana UGM. Kami punya dua prodi yang submit melalui IAPS 2.0. Mm, Eh, Dua prodi tersebut sudah submit di bulan Februari, juga mhm, bulan April. Nah, saya mau menanyakan 4 pertanyaan terkait hal itu. Pertanyaan pertama, apabila sebelumnya prodi kami sudah memiliki akun di Saspak 1.0, mm, di Saspak 2.0 ini apakah perlu membuat akun yang baru lagi? Karena mm, tadi kayaknya sempat disinggung, tapi sepertinya saya terlewat. Hmm. mm, Lalu yang pertanyaan kedua, em, di Saspak 2.0 ini karena dua prodi kami sudah submit, mhm. apakah di Saspak 2.0 ini perlu submit kembali atau bagaimana? Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, tadi sempat disinggung bahwa pengajuan proses terakreditasi unggul ini baru untuk yang tingkat sarjana. Hmm. Eh, dalam hal ini untuk tingkat magister dan doktor, apakah sudah bisa diajukan atau kalau belum diajukan, kira-kira kapan kami bisa mengajukan melalui Saspak 2.0 ini? Lalu pertanyaan yang terakhir, hmm, eh, karena kemarin kami sudah membayar biaya keanggotaan, apakah waktu di Saspak 1.0, apakah ketika di Saspak 2.0 kita perlu membayar biaya keanggotaan Lamspak kembali? Seperti itu. Sekian Bu Sri Murni. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Burhanil. Eh, Saat itu sudah membayar yang Saspak 1.0 ya Pak ya. Sementara Eh, untuk 2.0 nilainya kan berbeda ya Pak ya.
Oh, Bapak kalau yang menanyakan apakah perlu bayar lagi atau tidak, begitu ya? kalau yang biaya keanggotaan sudah, tapi yang biaya pengajuan akreditasinya belum karena Oh, biaya akreditasinya iya. belum. Baik, Ah, ah. baik. Ya, sudah kami catat ya, Pak ya. Baik, terima kasih Bu. Saya berikutnya beralih coba ke Sumbawa ini. Ilkom UTS Sumbawa, Pak Aswar. Silakan Pak Aswar. Ya Bu, Ya, Assalamualaikum. silakan Pak. Izin bertanya Bu, Eh, kurang lebih hampir sama sih sama seperti tadi sama Bapak yang sebelumnya. Sebelum maintenance Sanspak itu kami udah submit FED dan masa akreditasi kami itu udah habis. Apakah nanti ada surat perpanjangan atau gimana Bu atau nunggu sampai akreditasinya selesai? Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Baik Pak Aswar, sudah dimengerti pertanyaannya. Berikutnya saya pindah ke Jakarta dulu ya. HI UPN PJT Aryo Bimo ada? Halo, Silakan Pak Aryo. Assalamualaikum. Halo, Ya, cukup jelas Pak ya, Aryo. oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya dari Waalaikumsalam Surabaya, ini UPN warahmatullahi Veteran Jawa wabarakatuh. Timur. Oke, Jawa Timur ya Pak ya, Nuwun Sewu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, mungkin saya tidak tahu tadi sempat hilang juga sinyalnya, mungkin sudah sempat disinggung, tapi saya mau menyampaikan mungkin dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan instrumen. Untuk FED saya sudah mengumpulkan ya prodi kami sudah mengumpulkan sesuai dengan instrumen 2.0 tapi di interface masih 1.0. Nah, mungkin tadi sudah sempat dibahas atau belum tapi mungkin mohon klarifikasinya juga karena kami juga sudah melakukan submission di bulan Mei kemarin dan sampai sekarang masih on progress untuk proses verifikasinya. Kedua, pertanyaan saya adalah kemarin ini sepertinya ada miskom, jadi di bagian tahun akademik untuk pengajuan akreditasi itu kami mengiranya adalah TS. Jadi kemarin ada kekeliruan pengisian, jadi yang diisi di situ adalah 2024-2025. Padahal yang kami ingin untuk akreditasi ini adalah 2025-2026. Pertanyaannya adalah apakah kami harus melakukan submission ulang atau nanti sistem akan ya bisa bisa menyesuaikan karena ya logikanya untuk aplikasi akreditasi yang akan berlangsung memang untuk 2025-2026. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aryo. Ada dua pertanyaan ya Pak Aryo ya. Eh, untuk termin kedua ini saya pindah ke mana ya? Oke, ke Jakarta Ibu. dulu. Oh, sebentar, Setia Lancang Kuning deh boleh. Prodi Ilmu Administrasi Negara Setia Lancang Kuning ya. Iya Ibu, terima kasih. Silakan. Apakah suara saya terdengar Ibu? Cukup jelas, Ibu. Boleh memperkenalkan diri dulu ya, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Hairiah Kaloko, saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara STI Lancang Kuning Dumai. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, izin Bu untuk tadi pembayaran keanggotaan ya Bu. Kebetulan nanti di tahun selanjutnya kami akreditasi Prodi Ilmu Administrasi Niaga. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, kemarin itu kami di yang negara masih 1.0 untuk biaya keanggotaan itu 5 juta. Dan itu ada di kita bayar pajak 100.000 kalau nggak salah. Terus untuk pembayaran keanggotaannya itu jadi 4.900.000. Untuk yang 2.0 ini apakah sama atau memang kita tidak bayar pajak untuk yang 5 jutanya? Terus yang pertanyaan kedua Bu, izin ini terkait matriks unggul yang nomor 73 Bu, di situ berbunyi pelampiasan NDIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi yang menunjukkan daya saing internasional. Izin Bu, yang ingin kami tanyakan, bolehkah kami diberikan satu contoh dokumen yang menunjukkan ketercapaian untuk poin 73 ini Bu, untuk mendapatkan nilai maksimal yaitu poin 2 Bu. Itu saja, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Haria, sudah kami catat. Pak Enjat, mau dijawab dulu untuk yang berkaitan dengan Saspak ataupun berkaitan dengan IT. Silahkan Pak Enjat, Pak Krisna, Pak Raffi.
Baik Bu, saya coba jawab ya Bu Uci ya. Jawa mana pas mana gitu. Baik, tadi dari Bu Sofia tentang masa aktif, halo halo, terdengar ya, Bu Sofia ya, tentang masa aktif akreditasinya yang datanya belum masuk. Bu Sofia kalau boleh tahu, itu masa aktif akreditasinya itu dari Ban PT atau dari Lamspak sebelumnya? Bu? Mohon maaf. Dari Ban PT, Bapak. Dari Ban PT. Iya. Baik. Kalau dari Ban PT tidak otomatis bisa masuk Bu untuk ke Lamspaknya seperti itu untuk masanya. Jadi yang ada di Lamspak itu adalah apa namanya terhitung terdaftar di Lamspak seperti itu. Berarti kami harus update kah, Bapak? Harus kami update kah atau gimana, Bapak? Baik, untuk yang tadi itu ya, untuk masa aktif itu terhitung mulai dari Ibu terakreditasi di Lamspak seperti itu. Oh gitu. Yang Jadi ada di nggak situ. apa-apa dibiarkan Nggak aja apa-apa, ya. nggak apa-apa, seperti itu. Oke. Ya Bu ya. Iya, Sekiranya nanti misalkan Ibu butuh perpanjangan dan segala macam, nanti bisa bersurat ke sekretariat untuk itu ya Bu ya. Oke, siap. Baik. Baik, terima kasih. Untuk Pak Burhanul ya, ini ada beberapa pertanyaan ya, cukup banyak. Sebentar Pak ya. Oke, eh, apabila Bapak sudah membuat akun di 10, tidak perlu Pak, sama aja Pak. Itu hanya beda tampilan saja dan barangkali nanti kalau Bapak mengajukan ulang menggunakan IAPS 20, ada sedikit perbedaan di indikator instrumennya. Itu saja Pak. Tapi kalau Bapak sudah mendaftar di IAPS 10, lanjutkan saja. Kemudian apakah di Saspak 20 perlu submit kembali atau bagaimana? Tidak usah. Kalau Bapak sudah submit ya, untuk yang FED 20 ini ya eh, itu nanti tanggung jawab kami untuk mengkonversi ke instrumen yang terakhir seperti itu Pak, karena waktu itu kan kami komitmennya sudah gitu loh, nggak apa-apa seperti itu ya, kecuali yang baru yang belum seperti itu. Kita sudah siapkan FED yang sudah final sekarang, karena waktu itu FED-nya kami mendesak, ada kebutuhan dari Prodi untuk minimal ada gambaran instrumennya apa saja, indikatornya apa saja seperti itu, sehingga eh, pada bulan Februari itu kami masih belum final, sebetulnya masih beta untuk FED-nya, tapi sekarang insya Allah sudah final. Kemudian pertanyaan yang ketiganya, akreditasi unggul baru tingkat sarjana. Betul, betul. Untuk S2-nya, ya insya Allah nanti tanggal 15, Pak Burhanul ya, insya Allah ya, kami sudah rilis semua jenjang. Ya, seperti itu. Untuk biaya keanggotaan di Saspak 20, apabila Bapak sudah mendaftar keanggotaan di 10, nggak usah bayar lagi, Pak. Gitu ya, Pak ya. Nanti Bapak kebanyakan bayar, kasihan juga nanti. Nggak usah. Ya nanti barangkali 5 tahun ke depan nanti untuk perpanjangan Bapak baru perpanjangan bayar menggunakan harga Saspak IAPS 20 seperti itu. Itu Pak Burhanul ya. Kemudian untuk Pak Aswar ya. Oke, tadi juga sama pertanyaannya, sudah submit FED 20, masa akreditasi sudah habis. Apabila memang dibutuhkan, Bapak bisa mengajukan untuk perpanjangan ya, SK perpanjangan, nanti insya Allah akan difasilitasi oleh sekretariat, gitu ya Pak ya. Kecuali kalau masih lama, memang untuk perjalanan proses dari mulai akad hingga pleno itu rata-rata sekitar 2 sampai 3 bulan, gitu ya, untuk prosesnya, sehingga Bapak dan Ibu harus pertimbangkan kapan habisnya dan perpanjangan apakah harus dibuat atau tidak seperti itu. Ya. Kemudian untuk biaya keanggota, sorry, itu tadi Pak Aswar ya. Oke, Pak Aswar itu barangkali sudah ya. Kemudian Pak Aryo Bimo ya. Pak Aryo Bimo instrumen sesuai 20 tapi di APS. Oke. Eh, apabila Pak Aryo Bimo sudah membuat FED 20 seperti itu, sabit saja Pak, tidak masalah Pak ya. Asalkan unggul ya Pak ya, untuk yang unggul ya. Tapi kalau yang non unggul nampaknya waktu itu kami pun belum membuka gitu loh FED-nya. Waktu itu kami hanya mensubmit untuk FED 2 unggul, tapi itu pun sebetulnya versi beta untuk memfasilitasi Bapak Ibu minimal ada gambaran indikator apa saja seperti itu. Kalau sekarang sudah final untuk FED-nya, sehingga untuk yang ajuan baru unggul sarjana itu bisa menggunakan FED yang bisa di-download di dashboard Bapak Ibu seperti itu. Kemudian Pak Aryo Bimo masih tahun akademik pengajuan akreditasi TS-nya. Nah, untuk TS ini nanti barangkali bisa minta bantuan ke sekretariat Pak Aryo ya, untuk dibatalkan FED yang lamanya, sehingga nanti Pak Aryo bisa mensubmit FED baru seperti itu. Ya, saya harap nanti segera ya bisa
mem-WhatsApp tim sekretariat ya untuk dibatalkan sehingga nanti Pak Arya bisa mensubmit sebelum masuk ke penugasan AK seperti itu ya. Kemudian Bu Aidiah ya. Bu Aidiah pembayaran keanggotaan masih IAP 10 tidak masalah Bu ya. Kalau Ibu memang masih 10 tidak masalah. Eh, Nah, Bapak Ibu ada sedikit info barangkali ya. Bapak Ibu yang sudah menerima invoice untuk pembayaran keanggotaan sebelum hari ini, ya, terhitung barangkali ada yang tahun 2025 invoice-nya masih belum dibayarkan, gitu ya, hingga barangkali bulan April kemarin, gitu ya, April Juni kemarin, gitu ya, sebelum kita migrasi, silakan dibayarkan, ya. Ada kebijakan dari Lamspak untuk membayar keanggotaan hingga akhir Desember, Bapak Ibu, ya dengan biaya keanggotaan IAPS 10 seperti itu. Apabila setelah tanggal 31 Desember ini tidak dibayarkan, maka Bapak Ibu wajib untuk merilis tagihan baru dengan nominal yang IAPS 20 seperti itu. Terkait dengan materi unggul nomor 73, tadi Bu Aidiah barangkali nanti bisa dibantu oleh tim instrumen ya. Saya nampaknya tidak berwenang untuk menjawab ini, Bu Ci. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Njat. Untuk Bu Sofia, Pak Burhani, lalu kemudian Pak Aswar, Pak Aryo maupun Bu Haria, apakah yang berkaitan dengan Saspak yang tadi dijelaskan oleh Pak Njat sudah cukup jelas, Bapak Ibu sekalian? Ibu, mohon izin untuk Nggih. pengajuan suratnya sampai dapat akreditasi sementara itu kira-kira berapa lama, nggih? Dari apa? Dari mulai apa? Dari mulai submit atau apa, Bu? Kan Dari mulai kemarin submit FED? nggih, kan sudah setelah submit FED, kata sekretariat itu syaratnya adalah submit. Nanti kalau Ya. sudah submit, sekretariat akan memberikan surat akreditasi sementara. Nah, itu apakah kita mengajukan surat dari institusi kepada sekretariat, terus kemudian karena ini dari pihak institusi sudah bertanya ya, Bu, kira-kira berapa lama prosesnya terkait yudisium? FED-nya sudah submit ya, Bu. Ini kan kemarin agak terhambat karena Saspaknya sendiri baru mulai on itu di 1 Juli, Bu. Nggih, Jadi belum nanti bisa. sekretariat akan, kalau FED-nya sudah submit, nanti sekretariat akan menyiapkan, Bu. Ya, Baik, ya. saya tambahkan Bu Cia dikit ya. Nggih, silakan, Pak. Untuk surat perpanjangan, nanti Ibu bisa mengajukan ke sekretariat, ditujukan kepada Ketua DE Lamspak ya, Ya. Ketua DE Lamspak, dan ditandatangani oleh pimpinan fakultas barangkali ya, seperti itu ya, fakultas Pimpinan diajukan. fakultas atau pimpinan institusi, Bapak? Boleh, minimal pimpinan fakultas, gitu ya. Tidak kaprodi, pimpinan fakultas, tapi pimpinan institusi lebih baik lagi seperti itu, minimal ya. Diajukan segera ke sekretariat Lamspak ya. Biasanya tidak lama dari itu 1-2 hari insya Allah sudah terbit ya, sehingga tidak usah khawatir pada saat sidang atau meluluskan ya, Bu ya, aman insya Allah ya. Barangkali itu, terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, Oke, Bapak. terima kasih Pak Njat penjelasan tambahannya. Saya mungkin ingin menambahkan dari jawaban Pak Njat terkait pertanyaan kedua dari Pak Aryo ya. Saat pengisian FED kemarin itu ada kekeliruan sedikit berkaitan dengan TS ya. Mungkin sebaiknya tidak perlu mengulang dulu Pak Aryo karena nanti asesor akan melakukan penilaian AK lalu kemudian akan AL ya. Ketika AL itulah nanti Bapak bisa menjelaskan bahwa ternyata ada kekeliruan dan itu mungkin asesor akan meminta revisi Pak. Jadi tidak 2 kali mengupload ya Pak ya. Jadi tunggu saja sampai asesor memberi penilaian, lalu kemudian nanti diperbaiki, dan kemudian saat AL nanti bisa ditunjukkan bukti pendukungnya ya Pak Aryo ya. Lalu kemudian untuk Bu Haria berkaitan dengan apakah bisa meminta contoh dokumen yang berkaitan dengan poin nomor 73. Mohon maaf Ibu, ini berkaitan dengan etik kami juga. Kami tidak memperkenankan untuk memberi contoh dokumen. Sebaiknya Prodi, mungkin Bu Haria ya, mengisi apa adanya, nanti akan dinilai oleh asesor pada saat AK maupun AL ya. Demikian ya Bu Haria ya, mudah-mudahan cukup jelas. Bu Izin, Novi,
Bu Novi, apakah masih bergabung di Zoom ini? Apakah bisa membantu menjelaskan berkaitan dengan pajak, Bu Novi? Walaupun tadi Pak Anjat sudah Baik, menyampaikan. Ibu. Silahkan, Bu Novi. Baik, terima kasih izin menambahkan tadi Ibu. Pertanyaannya terkait dengan biaya keanggotaan untuk Saspak 2.0 itu tidak dikenakan pajak karena memang pajak untuk PPh 23 itu hanya untuk jasa, sementara ini biaya keanggotaan, sehingga pemberlakuannya untuk Saspak 2.0 tidak lagi dipotong pajak 100.000, sehingga Prodi bisa membayarkan sepenuhnya 5 juta. Demikian Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Novi. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tadi masih ada pertanyaan berkaitan dengan pajak dan perubahan pada IAPS 2.0 ini, penjelasan Bu Novi ini sudah cukup jelaskah Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup jelas mudah-mudahan ya. Jadi ini bisa nanti digunakan untuk pembayaran keanggotaan maupun nanti biaya akreditasi. Biaya akreditasi IAPS 2.0 sudah berubah ya Ibu Bapak sekalian ya. Baik. Mbak Alia, kita selesai di jam berapa ya menurut agenda? Kalau tidak salah 11.30 ya? Betul Mbak Alia? Betul Ibu, 11.30. Kalau 11.30. Oke, sekarang 11.28 Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti kalau masih ada pertanyaan, Ibu Bapak sekalian bisa menyampaikan ke sekretariat via email maupun chat ya. Kami akan merespon baik itu via email maupun chat WA ya. Karena ini waktunya juga sudah tinggal 2 menit lagi. Saya berterima kasih atas banyak pertanyaan hari ini. Mudah-mudahan Saspak 2.0 ini akan menambah kemudahan, memperlancar akreditasi kita lebih cepat, lebih baik, dan juga lebih terjamin mutunya ya. Terima kasih Ibu Bapak Bu sekalian. Sri, boleh saya dari Papua, boleh nggak saya menyampaikan satu pertanyaan saja? Oh, Jauh-jauh dari oke. Papua, Bu, Gimana bisa Bapak Ibu sekalian? Boleh ya, teman dari Papua ya. Oke, satu di Medan, Bu, saja satu ya lagi, dari Bu. Papua. Atas Silakan nama Ibu. Muhammad Sawir Icin Ibu dari Kes Papua. Mutakin. Singkat saja, Bu. Ya, Iya, silakan. baik, makasih Bu Sri. Selamat siang untuk kita semua. Saya Henderina Morin, saya Ketua Program Studi Manajemen Administrasi Perkantoran. Yang ingin saya tanyakan, saya kemarin itu kita buat Saspaknya, kita mau akreditasi, kita buat IAPS-nya tuh 1.0. Tapi kemudian di bulan Juni disarankan untuk dimasukkan ke 2.0. Kami ketika mau submit itu lagi maintenance. Lanspaknya lagi maintenance di tanggal 22 sampai tanggal 1 Juli. Saya sudah membayar Saspaknya 5 juta, saya masih tunggu invoice untuk menyelesaikan sisa yang 60 juta itu untuk 2.0. Dan saya sudah siapkan akreditasinya untuk 2.0 dan saya masih tunggu invoice-nya. Terima kasih Bu Sri, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Hendrina. Bu Hendrina berarti belum sempat submit FED 2.0 ya? Karena kemarin saat mau submit masih maintenance ya, Saspaknya ya? Begitu Bu Hendrina? Iya, Ya, betul. Oke, karena masih ini maintenance sekarang dan saya sudah merubah dari IAPS yang 1.0 ke IAPS yang 2.0. Oke. Karena Saspak sekarang sudah bisa kembali aktif, 60 Ibu, itu. silakan nanti bisa langsung ya disubmit Belum lagi bisa, ya. Bu. Demikian ya, begitu ya Pak Anjat ya. Belum bisa, Bu, mengajukan, Bu. Ya. Baru Iya, buka. ya. Sama Oke. dengan Ke Medan, Bu. Silakan ya, Bu. Iya, iya. Ya, Bapak. Oke, cukup ya Bu ya. Baik, baik ya Ibu Bapak sekalian, mungkin saya akan mengembalikan kepada kepada MC Mbak Alia. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Silakan Mbak Alia. Saya kembalikan kepada Baik. MC. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan telah selesainya seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, maka berakhirlah kegiatan sosialisasi Saspak 2.0 bagi Prodi member Lamspak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian selama kegiatan berlangsung.
Saya selaku MC memohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ibu bapak Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi Selalu sehat wabarakatuh. ya Waalaikumsalam bapak ibu ya. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Terima kasih, Bu. Uci. Nggak ada tadi itu ada. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Terima Bu. kasih Bu. Assalamualaikum. Sama ibu Terima bapak kasih semua. banyak, Ibu. Selalu sehat kita semua. Terima kasih Ibu, sehat-sehat. Ya, makasih Bu. Apa? Nggak bisa nanya.